Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang sudah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, baik nikmat jasmaniah maupun nikmat rohaniah, nikmat berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan maupun nikmat berupa iman dan takwa serta keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kita masih di bab Qiyamul Lail, bab tentang sholat malam. Jadi kalau sebelumnya kita baru membahas dua pembahasan. Yang pertama adalah fadilahnya, keutamaannya, kelebihannya, keutamaan sholat malam. Saya kira sudah kita ketahui, baik disebut secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, ya, dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil itu disebut bahwa syarat diangkatnya derajat seseorang itu sebagaimana ditunjukkan oleh ayat tersebut adalah salat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah tentang adabnya, ya, bahwa supaya kita bisa menjalankan, supaya kita bisa menegakkan sholat malam atau qiyamul lail dengan baik itu ada tata caranya, ada etikanya. Ya, Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa contoh, beberapa sunnah tentang bagaimana beliau di malam hari dan bagaimana seharusnya seseorang itu menjalankan ibadah di malam hari, khususnya qiyamul lail. Yang pertama kemarin tentu saja adalah niat. Jadi ada 6 kalau nggak salah, ya. Jadi orang kalau mau menjalankan sholat malam dengan baik itu harus pertama dimulai diniatkan. Kalau nggak diniatkan itu susah. Diniatkan saja susah, apalagi tidak diniatkan, ya. Yang kedua adalah bagaimana bersiap untuk tidur dengan serangkaian aktivitas, ya, berwudu, ya, bersiwak atau bahasa orang sekarang gosok gigi, ya, berdoa dengan beberapa bacaan atau beberapa doa. Ada banyak macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Silahkan dipilih. Kalau mau dikerjakan semua luar biasa, tapi kalau tidak ya setidaknya kita memilih beberapa macam doa, ya.
diusap wajah, diusap badan itu seluruhnya, gitu ya, setelah berdoa, gitu. Yang nomor 3 adalah ya, biasanya Rasulullah itu pakai warming up, pemanasan. Kalau beliau sholatnya panjang-panjang, maka pemanasannya beliau dengan sholat iftitah namanya biasanya, atau dengan sholat 2 rakaat yang ringan, gitu ya. Tapi kalau kita karena pendek-pendek, warming up sama intinya sama, gitu ya. Atau karena waktunya tinggal sedikit, ya memang nggak pakai warming up ya, langsung aja, gitu ya. Waduh, sudah mepet 2 rakaat tambah witir. Witir iki akeh-akeh situ bisa, cepet bisa, gitu ya. Baik. Tapi biasanya seiring dengan pertambahan umur, pertambahan usia, seiring dengan tambah usia kita, biasanya waktu tidur kita itu otomatis ya disetel oleh Allah Subhanahu wa taala itu berkurang kalau malam. Cuma sebagian orang bagaimana menghabiskannya gitu saja. Kayak iso turu aku wis tak kayak cangkruk, SC. Kayak iso turu. Ya, warung kopi. Secara umum memang begitu ya, ritmenya sudah berubah, biasanya malam itu lebih sedikit tidur. Nah, kalau sudah lebih sedikit tidur, tentu sholatnya bisa ditambah. Yang keempat kemarin adalah kalau sudah dilakukan itu, sudah mengerjakan sholat malam, sudah ya, Rasulullah SAW itu di tengah-tengah beliau sholat menjelang witir kadang-kadang membangunkan istrinya, keluarganya, Aisyah. Bahkan di riwayat yang kemarin kita baca, membangunkan anaknya dan mantunya, gitu ya. Anak dan mantu itu dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ya dibangunkan oleh Rasulullah SAW untuk sholat malam. Jadi bukan keluarga itu bukan hanya istri, bukan hanya orang di dalam rumah, tapi ternyata anak beliau yang sudah memiliki rumah sendiri ya kebetulan tidak jauh. Suka tebe Ustaz teleponen nek sakniki nggih. Bengi-bengi telepon sapa iki? Oh, telepon karo orang tua kan gitu ya. Enten napa? Salato. Nah, gitu ya. Begitu. Membangunkan keluarganya. Nah, yang kelima, kalau memang ngantuknya betul-betul ngantuk, nggak bisa menahan, jangan dipaksa. Nah, ya, itu etikanya. Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu ya. Bahkan beliau sering ya, menunggu waktu subuh itu dengan tidur, atau kalau ngantuk betulan ya nunggu witirnya. Jadi macam-macam, nanti kita akan tahu bagaimana rakaat Nabi ketika sholat malam itu. Kadang sebagiannya dikerjakan awal-awal malam begini, nanti setelah itu ditinggal tidur, baru nanti malam bangun dilanjutkan lagi begitu. Intinya kalau terlalu ngantuk ya jangan dipaksa. Oleh karena itu kata beliau, idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kalian itu bangun malam kemudian sholat, saking ngantuknya itu kemudian bacaan Al-Qur'an menjadi tidak karu-karuan, menjadi ngelantur sana sini. Ada itu situasi di mana saking ngantuknya itu nggak bisa. Maka kalau sudah seperti itu, sampai dia itu sebenarnya tidak terlalu konsentrasi dengan apa yang dibaca, hendaklah dia tidur sebentar, gitu ya. Baik, yang terakhir kemarin tidak perlu memaksakan diri.
yang keenam tuh. Orang itu punya ritme sendiri-sendiri. Kemarin sempat kita bahas juga, Umar bin Khattab itu malam, akhir malam. Abu Bakar awal malam. Ya. Sing afdol engko bengi ae. Gak tangi temen. Kalau tidak dibiasakan gitu ya. Dibiasakan ya. Kalau memang susah ya, dilakukan di akhir malam seperti Abu Bakar, beliau lakukan di awal malam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu punya ritme sendiri-sendiri. Baik, sekarang kita masuk ke waktunya. Tentu saja pilihan-pilihan waktunya. Kita masuk pembahasan ketiga tentang waktunya. Kapan kita bisa melaksanakan sholat malam? Sholatul laili tajuzu fi awalil laili wa wasatihi wa akhirihi madamatis sholatu ba'da sholatil isya. Jadi sholat malam itu boleh dilakukan di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam, selama sudah sholat isya. Setelah sholat isya, kurung sholat isya, sholat malam, itu jenenge lali. Gitu ya. Setelah sholat isya, mau di awal malam boleh. Ya, setelah ini isya, habis itu wah, kok sawangan gak iso tangi. Ya, di awal malam boleh, di tengah malam boleh, di akhir malam juga boleh. Qala Anas radhiyallahu an fi wasfi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna nasha'u an narahu minal laili musalliyan illa ra'ainahu wa ma kunna nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainahu wa kana yasumu minasyahri hatta naqula la yuftiru minhu syai'an wa yuftiru hatta naqula la yasumu minhu syai'an, rawahu Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i. Kata Anas radhiyallahu an dalam menggambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gitu, beliau menyampaikan, kami para sahabat maksudnya, kalau kami ingin melihat Rasulullah SAW sholat malam, mesti ketemu sholat malam. Iki Nabi sholat gak? Sholat ternyata, gitu ya. Ada yang lain ingin tahu Nabi sedang sholat, sedang sholat. Tapi sebaliknya, wa ma kunna nasya'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Ya. Kalau ada yang ingin melihat apakah Nabi itu tidur malam hari, tidur. Nggak ada tuh, melekan terus tuh, nggak ada. Ya. Wa kana yasumu minasyahri hatta naqulu la yuftiru minhu syai'an. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW juga demikian di dalam berpuasa. Nabi kok poso terus gitu ya. Ya napa gak poso, wong arang-arang duwe kaya akeh. Sampean kayane luwe. Ya. Diluk-diluk dijak ngopi, diluk-diluk dijak mangan. Kayak Mas Bobi, rono rene akeh sing ngejak mangan, ngejak ngopi, gak kok berposo. Nah, tapi itu juga menggambarkan sebagian cara Nabi dalam berpuasa, gitu ya. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Nabi itu kalau kadang-kadang kita lihat itu tidak berpuasa, seakan-akan saulan gak poso blas. Nabi poso mboten. Jadi begitu. Dalam sholat malam, bukan tidak sholat malam dan sholat malam itu secara bergantian, tapi beliau tidur dan beliau sholat dalam waktu yang lama. Itu dua-duanya dua hal yang seringkali ditemui oleh para sahabat. Artinya bukan berarti ketika beliau itu sholat malam dalam jumlah waktu yang banyak toh kemudian tidak tidur, mesti tidur gitu ya, tetap tidur. Tapi jangan diisi tidur saja kan gitu ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Said Sabiq dikutip mengatakan, lam yakun litahajjudihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtun muayyanun bal bihasbi ma yatayassaru lahul qiyam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak memiliki waktu khusus. Ya.
kapan harus sholat tahajud itu. Oh, waktunya jam 10 sampai jam 10, tidak pernah. Beliau melakukan sesuai dengan situasi yang beliau anggap mudah saat itu. Gampangnya bengi iki awal lae, gampangnya bengi iki begitu. Nah, tentu saja itu ada hikmahnya. Saya sering mengatakan bahwa seringkali Nabi SAW itu memberikan contoh kepada kita yang bermacam-macam, bukan karena beliau tidak bisa konsisten satu macam, tapi karena beliau ingin memberikan kepada kita banyak hikmah dan banyak pilihan. Begitu. Banyak hikmah, banyak pilihan. Dalam hal wudu, gitu ya. Suatu saat Nabi seharian tuh nggak wudunya sekali saja untuk beberapa kali sholat. Oleh Umar ditanya, Nabi kok seharian sampai saya lihat nggak sholat? Saya memang sengaja melakukan. Apa hikmah hukumnya? Ya bagi kita yang tidak mudah untuk menjalankan ibadah wudu, ya mungkin ketika di kantor posisi pakai sepatu terus misalnya, ya kegiatannya nyambung, seminar. Asal tidak batal, tidak pakai wudu lagi tidak apa-apa. Tapi kalau normal-normal Nabi itu jangankan setiap waktu sholat, setiap waktu batal beliau wudu, gitu ya. Batal wudu. Mohon maaf, bahkan setelah berhubungan suami istri wudu meskipun tidak langsung mandi, kan begitu ya. Mau makan wudu dulu, ya. Mau tidur wudu dulu, begitu. Tapi dalam kesempatan yang lain Nabi bisa jadi tidak wudu dalam waktu yang agak lama, ya, memberikan kepada kita pilihan. Doa-doa sholat itu pilihan. Nabi menggunakan kalau sholat fardu ini, kalau sholat sunnah ini. Hikmahnya adalah kita bisa memilih, lebih mudah membuat pilihan. Cuma kadang-kadang kita yang tidak tahu asal usulnya itu kemudian seakan-akan membatasi. Tunggumu kok ngono, kok salah. Nah, gitu ya. Gitu. Tunggu sholatnya kok aneh. Bukan aneh, sampean sing guru ngerti kan gitu ya. Gitu. Diberi variasi-variasi oleh Rasulullah SAW. Termasuk dalam hal waktu sholat. Kalau Nabi sudah dijamin selalu didampingi oleh malaikat Jibril, dibimbing oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, mau sholat malam terus, ya. Waktunya larut terus, waktunya itu lama terus, ya mesti bisa kan gitu ya. Tapi beliau itu digambarkan sebagai manusia biasa, gitu ya. Sehingga keadaan yang beliau alami itu menjadi contoh bagi umatnya. Kalau semuanya itu yang kualitas nomor 1 semua, umatnya nggak bisa niru. Jadi ada alasan untuk umatnya meninggalkan, wis gak kena ditiru, niru malaikat moso iso. Nah, gitu ya. Kalau Nabi itu menerapkan standar tinggi terus gitu ya, nggak bisa. Kita nggak bisa ngikuti, nanti sebagian orang putus asa. Maka dalam hal waktu sholat juga demikian. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu sesuai dengan situasi yang menurut Rasulullah SAW mudah melakukan. Tapi tetaplah ada mana waktu-waktu yang terbaik. Oleh karena itu pembahasan di pembahasan nomor 4 itu adalah afdalu awqatiha, waktu-waktu yang paling utama. Walakinnal afdal ta'khiruha ila thuluthil akhir. Tapi meskipun pilihan waktunya itu ya, menyesuaikan dengan kemampuan setiap orang, ya, yang paling utama, yang paling baik tentu saja sepertiga malam terakhir. Didukung oleh beberapa hadis. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir fayaqul may yad'uni fastajibu lahu may yas'aluni fa'u'tihi may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu.
Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap malam Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla itu turun ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa thulutsal lailil akhir. Jadi ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian saat turun di langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kira-kira antara jam 1:30 sampai menjelang subuh gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Allah? Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan. Siapa yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari Amr bin Abbasah, dia mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka sa'ati fakun. Hadis rawahu Al-Hakim dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, situasi atau kondisi hamba yang memungkinkannya bisa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di penghujung malam terakhir. Ya. Jauh itu di dalam, ya. Artinya ya pada waktu akhir malam, gitu ya. Maka jika kalian sanggup, jika kamu sanggup untuk menjadi orang yang mengingat Allah pada waktu tersebut, yazkurullah, itu mengingat Allah maksudnya adalah sholat malam. Maka kalau kamu sanggup untuk melaksanakan sholat malam pada waktu tersebut, maka usahakan, fakun, jadilah seperti orang tersebut. Kalau sanggup, lakukan, begitu ya. Riwayat yang lain Abu Dzar juga demikian. Ketika ditanya tentang ayu qiyamil laili afdal, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani faqala jawful lailil ghabir wa qalilun fa'iluhu. Jadi ketika Abu Dzar ditanya tentang kapan waktu sholat malam yang paling afdal, beliau menjawab, saya pernah bertanya tentang hal tersebut kepada Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jawab beliau, di penghujung malam terakhir, ya, tapi sedikit yang bisa mengerjakan, gitu ya. Dalam riwayat Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, ahabbus siyami ila Allahi siyamu Dawud wa ahabbus salati ila Allahi salatu Dawud kana yanamu nisful laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hadis riwayat jamaah illa Tirmidzi. Jadi riwayat Abu Dawud, Nasai, ya, Ibnu Majah, Ahmad, Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah SAW, puasa yang paling dicintai oleh Allah, tentu saja puasa sunnah, ya, adalah puasa Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Daud, salat Nabi Daud maksudnya. Bagaimana salat Nabi Daud dan bagaimana puasa beliau? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Jadi beliau biasanya tidur di setengah malam pertama. Kemudian yaqumu thulutsahu. Beliau melaksanakan salat malam di sepertiga berikutnya. Kemudian yanamu sudusahu, ya, 1/6 berikutnya, ya,
beliau tidur lagi. Jadi kalau dipakai berapa waktu itu? Kalau malam dibagi 6, ya. Kalau malam dibagi 6, setengahnya 3/6-nya itu dipakai untuk sholat, untuk tidur. Kemudian sepertiganya atau 2/6-nya itu dipakai sholat. Kemudian ujungnya dipakai tidur lagi, nah, gitu ya. Begitu pula dengan puasa. Nabi Daud itu yasumu yauman wa yuftiru yauman. Puasa sehari, ya, berbuka sehari. Baik, itulah tentang waktu-waktu. Sekarang jumlah rakaat. Adadu rakaatihi, jumlah rakaat salat malam. Laisa li salatil laili adadun makhsusun wala haddun muayyanun fahiya tatahaqqaqu walau bi rakaatil witri ba'da salatil isya. Salat malam itu tidak ada jumlah yang khusus, jumlah tertentu, batasan tertentu. Dia bisa dilaksanakan meskipun hanya dengan satu salat witir setelah salat isya. Cuma kok kebangetan ya mek sak rakaat tok mari salat isya ya. Sampean salat ae perhitungan gitu ya. Meskipun nanti dalam pengalaman yang disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah itu kebiasaan beliau salat malamnya adalah 11 rakaat. Kalau ada tambahan iftitah menjadi 13 rakaat gitu ya. Itulah kebiasaan beliau. Nanti kalau prakteknya para sahabat itu bermacam-macam, jumlah rakaatnya menjadi lebih banyak. Itulah nanti kemudian menjadi berkembang hukum fikih itu, gitu ya. Nabi tidak pernah membatasi jumlahnya, cuma beliau memberikan contoh. Ya, yang menggambarkan batasan jumlah itu Aisyah radhiyallahu anha. 11 rakaat. Ternyata Nabi biasa iftitah. Jadi 13, loh katanya 11, kok jadi 13? Nah, gitu. Itu menjadi persoalan fikih. Berarti nggak ada batasannya, nanti ada yang menambah. Jadi diantara orang-orang salaf itu ada yang menambah jumlah sholat malam itu lebih banyak, gitu ya. An Samurah bin Jundab radhiyallahu an qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya minal laili ma qalla aw kathura wa naj'ala akhir dzalika witran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Samurah bin Jundab radhiyallahu an, memerintahkan kami untuk sholat malam itu apakah sedikit ataukah banyak, silahkan. Mau buat sedikit, mau buat banyak, silahkan. Dan kami diperintah untuk menjadikan di akhir sholat malam itu witirnya. Ya, witir itu di akhir. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan ij'alu akhir sholatikum bil laili witran. Jadikanlah salat kalian di malam hari itu dengan salat witir. Tapi prakteknya nanti enggak. Prakteknya Nabi pernah witir di awal, gitu ya. Pernah witir di tengah, gitu ya. Asal satu malam itu ya satu witir saja kan, gitu ya. Tidak bisa berulang-ulang. Tapi prakteknya Nabi itu witir dulu pernah 3 rakaat. Mari ngono 8 rakaat. Maaf, balik saya. 9 rakaat. Baru kemudian 2 rakaat. Nah, gitu. Pernah juga beliau itu 4 rakaat tidur. Ya. Bangun 5 rakaat, ya, baru kemudian 2 rakaat, tengah-tengah, gitu. Jadi kadang-kadang apa yang direkam oleh para sahabat itu, ya tentu saja merupakan bagian dari pengalaman mereka ketika bertanya atau melihat situasi Nabi sholat malam.
gitu ya. Dan itu ternyata situasinya bermacam-macam. Tidak ada masalah. Justru itu memberikan kepada kita keleluasaan untuk menentukan. Enak kita itu milihnya. Witir dulu, silahkan. Gitu. Cuma kadang-kadang kalau yang kadung berpegang kepada pendapatnya Aisyah, atau maaf bukan pendapat, riwayat yang disampaikan oleh Aisyah saja, itu berdasarkan kesaksian Aisyah terus, itu seakan-akan tidak ada pilihannya lagi gitu. Padahal sahabat yang lain dengan hadis yang sahih juga mendapatkan pengalaman berbeda ketika bertemu dengan Nabi, kan gitu ya. Nah, gitu. Dalam hal bagaimana beliau sholat malam, intinya adalah sholat malam itu fleksibel jumlah rakaatnya, yang terpenting di dalamnya ada witir, gitu ya. Nabi sholat malam itu 11 rakaat, tapi nanti Aisyah juga yang meriwayatkan, nanti di akhir-akhir nggak sampai 11 rakaat, 9 rakaat, gitu ya. Nabi witirnya 7 rakaat, gitu, dikurangi sedikit-sedikit, gitu, sesuai dengan usia beliau, kemampuan untuk berdiri yang lama, gitu ya. Termasuk bukan hanya itu, sekali lagi untuk memberikan kepada kita variasi-variasi supaya kita tidak susah. Nabi mencontohkan satu macam saja susah kita, gitu ya. Wa ruwiya an Anasin radhiyallahu an yarfa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi tu'dalu bi asyrati alafi salatin wa salatun fil masjidil haram tu'dalu bi mi'ati alfi salatin wa salatu bi ardi ribat tu'dalu bi alfi alfi salatin wa aktsaru min zalika kulluh ar-rak'atan yusallihima al-'abdu fi jawfil laili. Kata Rasulullah SAW, sholat di masjidku ini ya, itu setara dengan asyrati alaf, 10.000 sholat ya. Sholat di Masjidil Haram setara dengan mi'atu alf, 100.000 sholat. Dan sholat di tanah ribat itu tak sholat ya, sholat di medan perang ya, sholat di medan perang itu setara dengan alfai alfin sholat. Alfai alfin, alfai itu 2000, alfin 1000. Kalau dulu nggak ada istilah juta, enggak. Kalau orang sekarang miliun, juta ya. Nah, dulu nggak ada. Mau ngomong 1 juta gimana? 1000 ribu, alfu alfin. Nah, sholat di tengah medan pertempuran itu setara harganya, setara pahalanya dengan 2 juta sholat. Nah, begitu. Loh, tapi si ono wa aksaru min zalika kulli. Tapi ada yang lebih besar pahalanya dari itu semua. Apa itu? Ar-rak'atani yusallihimul abdu fi jawfil laili, yaitu 2 rakaat yang dilaksanakan oleh seorang hamba di tengah malam. 2 rakaat tengah malam itu regane luwih gede timbang 2 juta sholat. Nah, gitu ya. Nah, begitu. Nah, itu menunjukkan tentang bahkan cuma atau hanya 2 rakaat saja ketika kita bisa menjalankan sholat malam itu harganya sudah sangat mahal, tinggi, gitu ya. Pahalanya sangat besar. Sehingga nanti dalam pembahasan ini, nanti di sebagian pembahasan fikih ada itu pembahasan tentang napa iku jenenge? Qadha sholat malam, qadha. Nah, kawanan kebablasan nggak sholat malam, ada yang berpendapat boleh kodok, dikodok siangnya, gitu ya. Ada yang berpendapat itu. Nanti kita pembahasan itu. Saking besarnya sholat malam itu pahalanya di sisi Allah. Tapi intinya berapa rakaat pun, bahkan cuma 2 rakaat itu dianggap lebih besar daripada sholat ya di tengah medan pertempuran yang harganya 2 juta sholat.
Wa an Iyas bin Muawiyah al-Mazini radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la budda min salatin bilailin walau hal bisyatin. Gitu ya. Terus wa makana ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda harus melaksanakan salat malam. Walau hal bisyatin. Halbu itu, halab itu memeras, ya. Syat itu kambing, meras susune kambing. Gitu ya. Ai qadral waqtu alladzi tahlbu syat fi. Ya, meskipun waktunya sama dengan meras susu kambing. Saya enggak tahu meras susu kambing itu, satu ekor kambing itu berapa menit sih kok habis, itu nggak tahu saya. Gitu ya. Ya artinya tidak terlalu lama ya. Kalau sapi agak banyak, kalau kambing agak sedikit, waktunya agak sebentar udah habis, paling berapa kali tarian gini ya, mungkin nggak sampai 5 menit sudah habis gitu ya, gitu. Artinya kalian sholat malam, jalankanlah sholat malam meskipun sebentar. Nah, begitu ya, intinya begitu. Wa makana ba'da salatil isya fa huwa minal lail. Dan setelah sholat isya itu sudah disebut lail, qiyamul lail, sholat malam. Ya. Rawahul Tabrani wa rawatuhu thiqat illa Muhammad bin Ishaq. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu an itu dalam hadis riwayat Abu Ya'la itu menyebutkan ya. Jadi sebagian sahabat ada yang menyebut bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah bersabda ya, tentang apa? Tentang bagaimana sholat malam itu. Kata beliau, nisfahu, nek isok setengah bengi sampai sholat, nek gak isok sulusahu, sepertiganya, kalau nggak bisa rubu'ahu, seperempatnya, kalau nggak bisa fawaqahal binaqatin, ya kalau nggak bisa ya selama Anda kalau meras onta itu, orang peras onta lebih lama lagi ya dari peras kambing, tapi tidak terlalu lama. Atau kalau tidak bisa ya sekadar Anda ketika memerah susu kambing, gitu ya. Artinya bisa meskipun sangat sebentar kerjakan, ya. Dari Ibnu Abbas juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, beliau menyampaikan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk sholat malam dan beliau sangat memotivasi kami mengerjakannya, sehingga sampai beliau mengatakan alaikum bi sholatil laili walau rakaatan, kerjakan sholat malam meskipun cuma 1 rakaat ya, itu bahasa ini ya, motivasi. Tapi wal afdal al muwadzabah ala 11 rakaatan au salasa asyarata rakaatan. Tapi yang utama, yang afdol adalah membiasakan diri mengerjakan salat malam itu dengan jumlah 11 rakaat atau 13 rakaat, wa huwa mukhayyarun baina ayyusalliha wa baina ayyaqtaha. Itu silahkan dipilih apa mau ya salat dengan 11 atau 13. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tadi yang sempat saya sebut, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairahu an 11 rakatan yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'alu an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Faqultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira? Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Hadis yang cukup populer. Jadi Rasulullah SAW itu, kata Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat baik di dalam maupun di luar Ramadan, gitu ya.
Kemudian Aisyah bertanya, ini beliau jangan tanya panjangnya, jangan tanya bagusnya sholat beliau gitu ya, panjang dan bagus sekali sholat beliau. Kemudian Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah sebelum witir sampean ya turu? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, ya saya tidur, ya mata saya tidur, hati saya tidak. Kalau kita tidur dua-duanya kan gitu ya. Kalau sudah mata tidur, hatinya, wong matanya melek aja hatinya tidur kok, gitu ya. Jadi kalau tentang bagaimana jumlahnya, wah 10 rakaat, witirnya 1, witirnya 5, witirnya 3, witirnya 7, itu nanti tentang jumlah witir ya. Witirnya 9, kalau witirnya 9 tidak duduk kecuali di rakaat ke-8 gitu ya. Baru kemudian beliau jadi ada tasyahud awalnya, baru kemudian di rakaat terakhir salam gitu ya. Kalau 5 rakaat langsung gitu ya. 3 rakaat langsung, 1 rakaat ya langsung. Baik, itu tentang berapa jumlah rakaatnya. Nah, ini saya tadi sebut ya. Ada bab tentang qada'u qiyamil laili. Ada qada' qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatu salat minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari 12 rakaatan. Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau luput tidak sholat malam, baik karena sakit, karena capek, karena kelelahan, karena yang lain, beliau sholat siang harinya dengan 12 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat itu ya duha, cuma karena malamnya itu beliau tidak sholat, maka duhanya ditambah, gitu ya. Kalau sholat malamnya 11, karena sholat siang itu tidak ada sholat witir, ya jadi genap 12 gitu ya. Nah, dari hadis ini ada yang berpendapat, saya sebut tadi itu, beliau biasa mengqadha. Ya, kalimatnya sebenarnya bukan qadha ini ya. Ya, tapi Nabi mengganti di salat di waktu malam. Kalau qadha harusnya 11 ya 11 kan gitu ya. Tapi memang sebagian memasukkan kategori ini qadha. Silakan kalau mau menyebut qadha asal jumlah rakaatnya tidak ganjil. Gitu. Kalau setiap malam biasanya sholat 5 rakaat, ya nek luput misalnya ya 6 rakaat lah duhanya begitu ya. Gitu. Baik, itu tentang qadha. Nah, tentang qiyamul Ramadan ya kurang lebih sama lah ya, sama itu ya. Intinya sebenarnya bab salat Ramadan itu dengan salat qiyamul Ramadan dengan salat qiyamul lail itu sama, hanya saja ini diadakan di waktu bulan Ramadan. Itu intinya sama. Saya tidak akan bahas ini lebih banyak. Itu pembahasan tersendiri, itu sudah ditulis oleh Ustadz Aliga ya, tentang sholat lail, sholat tahajud, qiyamul lail, qiyamul Ramadan dan tarawih itu sama. Intinya begitu ya. Meskipun ada juga yang membedakan, khususnya ketika Ramadan, tarawih dewe, qiyamul lail dewe gitu ya. Tapi kita termasuk yang berpendapat bahwa sholat Ramadan, saya termasuk yang berpendapat bahwa sholat qiyamul Ramadan dan qiyamul lail itu prinsipnya sama. Hanya waktu penyelenggaraannya di bulan Ramadan dan satunya di luar Ramadan. Ya, jumlah rakaatnya sama. Cuma karena kebiasaan kita sholat di waktu bulan Ramadan, qiyamul Ramadan jumlahnya jadi 11 saja. Nggak ada yang sesekali wes gak usah 11, pitu aja. Nah, gitu ya. Cuma pitu 5 jam ini misalnya ya. Wah, ya mending kan 3 lekor tapi 7 menit Ustaz. Gitu ya. Kita kan membiasakan ya 11 saja ya. Padahal Nabi itu bervariasi.
salat qiyamul Ramadan, qiyamul lail itu intinya sama. Ya, mau diselenggarakan 7 rakaat boleh, 5 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 11 rakaat boleh, gitu ya. Wah, Nabi kan biasanya 11 Ustaz. Ya, oke, silahkan 11. Tapi Nabi juga kadang-kadang tidak sampai 11, 9, 7 gitu ya. Cuma kalau durasinya tetap lama Nabi itu ya. Ini kalau kita 11 dengan 23 durasinya bisa lebih pendek yang 23 gitu ya. Senam nggih. Baik. Ya itulah variasinya. Kadang-kadang Aisyah itu meriwayatkan yang lebih berat itu kalau sholatnya cuma 2 lama. Itu lebih berat daripada sholatnya 11 rakaat durasinya sama yang dengan 2 rakaat. Sholat 2 rakaat 2 jam dengan sholat 11 rakaat 2 jam itu lebih ringan 11 rakaat 2 jam. Itu loh. Nah, gitu. Soalnya enten istirahat, enten longgone, nah, gitu ya. Saya beberapa kali menceritakan pernah ikut training sholat untuk terapi kesehatan itu ya. 2 rakaat, 2 jam setengah, 2 jam setengah. Itu sebagian jamaah itu karena untuk umum ya, untuk karyawan dan untuk mahasiswa. Itu sebagian pas rukuk tok itu lebih dari 1/4 jam, ada 20 menit rukuk tok sekitar 20 menit. Jadi nggak sampai 20 menit langsung tersungkur. Ada yang di situ masih kuat, sujud wis gak balik mana kan gitu ya. Begitu. Membayangkan Rasulullah SAW kok sampai bengkak gitu ya. Baik, itu tadi tentang yang lebih utama seperti apa sholat malam itu. Jumlah rakaatnya banyak sekali. Jadi kita tadi sudah singgung sehingga tidak perlu saya baca. Ya. Kadang-kadang beliau sholat dengan 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, 13 rakaat gitu ya. Itu tapi beliau juga mengizinkan hanya 2 rakaat 1 witir, hanya witir saja beliau mengizinkan. Saya lewati saja supaya tidak terlalu lama pembahasan kita di sini. Kemudian tentang apakah jamaah boleh atau tidak boleh intinya ya. Meskipun Nabi kita Muhammad SAW itu tentu saja sholatnya sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang Ibnu Abbas ikut jamaah, kadang yang lain ikut jamaah, ya diizinkan oleh Nabi gitu ya. Baik jamaah di rumah mau jamaah di masjid ya, dibolehkan gitu ya. Intinya boleh saja ya. Kalau Umar bin Khattab pendapatnya lebih baik sendiri kalau Umar bin Khattab gitu ya. Tapi kita kan kalau dalam waktu-waktu untuk training, untuk pendidikan ya, kita biasakan anak-anak itu silahkan berjamaah gitu ya. Baik, itu pembahasan kita tentang sholat malam. Di pertemuan akan datang kita akan bahas tentang sholat sunnah yang lain. Pembahasannya tidak terlalu panjang ya. Ada sholat duha, adalah sholat istikharah, ada sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, sholat kusuf dan lain-lain. Nanti kita bahas. Mungkin di antara pembahasan macam-macam sholat sunnah itu yang paling panjang hanya sholat duha, setelah itu agak pendek gitu ya. Itu pembahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hikmah yang terbesar adalah bahwa kita dimotivasi oleh Rasulullah SAW membiasakan sholat malam ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing ya, ditingkatkan dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.